Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan dari kelas X4F. Materi yang saya bawakan pada kesempatan ini ialah teori inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Veneris dan Seblon mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Sedangkan yang bersifat umum, kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalkan BBM, setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain. Selanjutnya, penyebab inflasi di Indonesia. Berbagai macam faktor yang ada di negara kita secara tidak langsung tentunya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Inflasi merupakan proses naiknya harga secara terus-menerus sehingga nilai mata uang turun secara berkesinambungan. Inflasi menjadi suatu permasalahan yang cukup pelik yang dirasakan oleh berbagai negara, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui beberapa faktor penyebab inflasi di Indonesia yang sering ditemui. Yang pertama, peningkatan kebutuhan. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan atau permintaan yang berlebihan di pasar. Karena adanya hukum supply demand, seiring dengan meningkatnya permintaan, maka harga pun akan meningkat sehingga menyebabkan inflasi. Biasanya peningkatan permintaan terjadi pada saat perekonomian sedang baik dan tingkat pengangguran kecil. Hal ini sangat relevan di Indonesia yang bisa dibilang masyarakatnya relatif konsumtif. Pada era 1880-an, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat disebabkan oleh pemotongan pajak dan berkurangnya suku bunga. Akibatnya, permintaan properti meningkat, menyebabkan harga properti yang juga meningkat pesat di angka 30%. Peningkatan harga seperti ini berimbas juga pada pengeluaran yang menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, nilai tabungan menjadi lebih rendah dan terjadi peningkatan pinjaman yang cukup tinggi. Yang kedua, inflasi karena dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya berarti terjadi kelangkaan dalam produksi atau distribusi barang sehingga harga barang menjadi naik. Berkurangnya produksi atau distribusi barang disebabkan oleh peningkatan biaya. Misalnya, dalam hal produksi barang, peningkatan biaya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya upah. Yang kedua, menaikkan harga bahan baku. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, pajak yang lebih tinggi. Yang ketiga, mencetak banyak uang. Apabila suatu bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang lebih banyak, maka pasti akan menimbulkan inflasi. Karena jumlah uang yang beredar sangat memiliki peran dalam menentukan nilai mata uang tersebut. Ketika masyarakat memegang terlalu banyak uang, sementara jumlah barang yang dijual tetap atau lebih sedikit, maka akan terjadi kenaikan harga barang yang nantinya akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya, teori-teori inflasi. Ada beberapa teori mengenai inflasi yang dikemukakan para pakar bidang ekonomi. Untuk mengetahui teori mana yang cocok bagi suatu negara, harus ditentukan beberapa aspek penting dalam proses inflasi di negara tersebut. Yang pertama,
teori kuantitas dipelopori oleh Irving Fisher yang menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga. Yang kedua, teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh Johann Maynard Keynes, di mana inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonominya. Dalam teori ini, inflasi dianggap sebagai sebuah proses perebutan bagian rezeki antara kelompok-kelompok sosial atau para pelaku ekonomi yang mau bagian lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, teori strukturalisis. Teori ini disusun berdasarkan pola pengalaman pada negara-negara Amerika Latin, khususnya struktur perekonomian di negara berkembang. Teori ini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang bisa menyebabkan inflasi adalah ketidakelastisan penerimaan ekspor dan ketidakelastisan produksi makanan di dalam negeri. Selanjutnya, dampak inflasi. Menurut Pratama Raharja dan menurun inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua, memperburuk distribusi. Pendapatan bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai real dari pendapatannya, dan pemilik karyawan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Dengan merusak perkiraan atau ekspektasi atas kondisi di masa depan para pelaku ekonomi. Selanjutnya, kebijakan dalam inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi atas dua, yaitu meningkatkan pajak makin tinggi. Pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan, maka semakin kecil konsumsi masyarakat. Dengan naiknya pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat akan dapat menekan tingkat konsumsi. Yang kedua, selanjutnya, mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sekian materi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.